Oke, kita lanjut lagi. Head mount display. Kalau zaman sekarang namanya virtual reality box ya. Jadi seolah-olah kita punya tampilan. Cuma ini lebih simpel ya, karena bisa diisi HP ya. Nah, ini bisa diisi HP ya. Tetapi tidak semua HP itu support. Saya punya Lenovo A7000 itu bisa. Karena di menunya itu ada perintah namanya VR launch gitu. Jadi bisa dibuka di sini. Nah, kedua syaratnya adalah selain tipe tertentu, yang kedua adalah resolusinya biasanya Full HD. Resolusi smartphone-nya ya, Full HD. Nah, bedanya apa dengan yang di sini tadi? Kalau di sini bedanya adalah isinya belum tentu dari smartphone. Jadi kalau VR display yang ini tadi bisa diisi ininya dari smartphone. Atau ada juga yang dikoneksikan. Jadi tampilannya di smartphone-nya disimpan di meja misalnya, terhubung ke VR-nya. Atau dari VR ini ke laptop atau komputer juga ya. Jadi intinya adalah monitor tambahan. Ya, di sini ada sebutannya adalah menayangkan hasil. Ya, jadi fungsi seperti monitor. Seolah-olah punya monitor yang ditempelkan di depan mata. Nah, nanti di sini kedepannya ada namanya smart glasses ya, smart glasses. Kita coba cari smart glasses. Nah, di smart glasses ini saya ambil satu aja. Nah, ini sudah ada artificial intelligence-nya, computer vision segala macam ya. Jadi intinya adalah ada semacam tampilan yang bisa dilihat melalui kacamata. Mungkin ini yang segini nih. Nah, ini. Jadi kita bisa dibawa ke satu tempat, nanti bisa ketahuan suhunya berapa. Harganya berapa? $600 ya. Nggak tahu apakah mahal enggaknya gitu ya. Oke, nanti bisa dicoba ini. Ini kayaknya pengembangan dari ini ya. Nah, ruangan virtual ada ruangan yang muncul pada saat kita melihat di tampilan di VR tadi itu. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya adalah untuk simulasi. Seorang pilot sebelum dia pegang kemudi, pegang di atas kokpit ya, di atas pesawat, maka dia harus simulasi dulu menerbangkan pesawat dengan menggunakan software. Ya. Namanya apa itu? Microsoft Simulator atau Air Flight Simulator ada juga. Jadi intinya si pilot tadi latihannya dengan menggunakan simulator, seolah-olah dia berada di dalam pesawat dan seolah-olah sedang berada di atas pesawat, mengudara, belajar take off, belajar landing secara virtual pakai simulator. Supaya nanti pas penerbangan yang sebenarnya dia siap. Oke, next. LCD proyektor atau disebut juga proyektor. Bentuknya seperti apa? Nah, gampang ya. Kalau di kita ya lihat di atas saja ada itu banyak. Tantangan kedepannya adalah bagaimana menampilkan output LCD proyektor itu setajam resolusi layar. Nah, itu PR-nya gitu ya, pekerjaannya. Karena apa? Kadang-kadang laptop kita Full HD tapi proyektornya belum Full HD atau masih mahal ya yang Full HD gitu, atau 4K ya. Nah, tentu saja kalau Anda ingin lihat proyektor apa yang paling bagus ya lihat aja di bioskop ya. Itu adalah proyektor yang gede banget. Bisa Anda lihat dengan layar seukuran rometer itu ya. Saya tampilkan layarnya setajam itu. Ya, jadi kalau ingin cari proyektor apa yang bagus, yang kayak di film aja, kayak yang di bioskop, udah itu. Ya, itu dapat lebih bagus itu. Harganya ya tentu saja menyesuaikan ya. Kalau di bioskop itu yang saya dengar-dengar minimal 60 juta itu, ya 60 juta. Karena mereka harus punya
daya tahan yang bagus. Speaker ya, loudspeaker. Ini saya lagi suka ini main-main. Jadi begini, saat ini saya sedang menggunakan seperti ini, tapi bukan Sony ya, bukan Sony. Saya saat ini sedang menggunakan headset, terus ada mic-nya gitu ya, untuk merekam. Jadi saya menyebutnya apa ini? Headphone with mic ya, mikrofon maksudnya. Karena kalau ini loudspeaker saja ini ya, output saja ini. Ya, output saja. Jadi kalau sebutan speaker mengeluarkan, jadi output ya, mengeluarkan saja. Ini kalau digabung ditambahi dengan mikrofon ya, mikrofon. Coba saya cari, ada nggak di sini ya? Cari, ini ada nggak? Nah, ini dia, ada nih. Saya cari yang gede lah. Nah, ini saya kebetulan pakai ini saat ini ya, Xenon 2. Harganya berapa? Kalau lagi promo kemarin dapat harga 45.000 gitu ya. Dan saya pakai untuk merekam konten video ini. Jadi saya pakai yang kayak gini ya, Sonic Gear. Kalau harga normalnya mungkin sekitar 80-100 lah. Jadi kalau ini gabungan berarti ya, loudspeaker yang ini dua di sini kanan kiri sama mikrofon. Cocok bagi yang untuk bikin konten video kayak saya seperti ini ya. Oke, rangkuman nanti baca sendiri ya. Jadi kesimpulannya, kita hari ini belajar tentang input output device. Seperti biasa kita update dengan info terbaru dari buku yang lebih baru ya. Khususnya gambar-gambar ya, gambar-gambar. Kita cari gambar-gambarnya. Nah, ini dah enak ini kalau buku keren itu bisa dibuatin. Yang susah itu kan gini ya, nggak nyopot gambar sana sini, merangkainya jadi, nah itu yang susah. Kalau di buku ada ya kita tinggal pakai saja. Oke, apa aja ini yang tadi belum dibahas? Input device, mouse sudah ya, mouse. Mouse teknologi terbaru apa? Resolusi tinggi DPI-nya buat gamer utamanya. Terus wireless. Terus touchscreen, ya Anda udah biasa lah ya, di Android juga udah biasa. Touch sensitive pad. Ini saya masih punya di smartwatch ya, smartwatch masih pakai ini. Terus stylus, pengganti pensil pen di atas layar touchscreen. Graphic tablet, nah ini tadi yang saya sebut dengan pen tablet tadi. Ada yang menyebutnya graphic tablet, apa tadi, Wacom tadi itu ya, pakai ini. Game controller ya, Anda pakai joystick ya, semacam itu, main game lah ya, PS ya. Anda pakai PS berapa itu? PS5 sekarang ya. Keyboard, kita tahu keyboard ya. Data collection device, tadi kaitannya dengan apa tadi? Barcode, travel gitu ya. Travel. Terus MECR itu mirip-mirip OCR tadi ya. Jadi kode-kode yang nantinya bisa dipakai. Ini di mana ini? Cek ya, traveler cek keuangan tuh kalau di bank itu. Dia mempunyai kode pengaman ya. Jadi kalau kodenya dibaca di scanner itu langsung, oh ini valid punya si Anu gitu. Kemudian, nah ini tadi yang saya sebut, yang tampilan terakhir tadi ya. Nah ini tadi ya. Jadi saya makanya seperti ini sama ya, sama beda orangnya ya. Ini perempuan gambarnya. Terus webcam tadi udah ya, webcam udah bisa di monitor. Kalau Anda pakai Zoom, main Zoom itu webcamnya harus ada, harus aktif. Di sebelah kiri magnetic stripe card reader, ini di kartu kredit, kartu belanja gitu ya, dicolokin gitu ya. Ada yang di swipe, digesek, ada yang di insertkan. Di sini sudah berubah menjadi lebih aman ya, lebih aman, lebih cepat. AirFit reader, radio frequency reader. Barcode tadi udah hampir sama kayak tadi, barcode. Nah ini nih,
atau UN, atau Anda mengisi berkas jawaban pakai ini ya. Pensilnya harus 2B ya. 2B, membulatinya harus penuh gitu ya, dan seterusnya. Scanner tadi udah scanner. Ya, scanner. Ini gambar-gambarnya untuk ngupdate aja ya. Ini peralatan-peralatan yang ya lebih baru lah ya, lebih baru. Oke, cari lagi keyboard. Karakter keyboard apa aja ini? Nah, ini. Karena kita belajar pengantar ya, jadi banyak gambar ya. Mungkin kayak anak SD ya. Tuh, macam-macam keyboard apa aja ini? Keyboard yang paling atas tadi disebutkan di awal ya, keyboard itu bisa menyimpan abjad sesuai labelnya, bisa juga menyimpan apa tadi? Perintah. Yang menyimpan perintah disebut dengan function keys. Also serve as media control keys. Jadi bisa dipakai untuk kontrol media. Salah satunya apa tadi? Volume. Kalau di laptop saya namanya apa ini? Layar ya. Brightness layar. Terus ngatur apa ini? Mute sound ya, mute, mengecilkan sound, memperbesar sound. Ada juga yang airplane ya, airplane. Ada juga yang mematikan webcam gitu kalau laptop. Beragam sekali ya. Terus dibagi-bagi atas, yang paling atas function keys tadi udah ya, fungsi-fungsinya. Yang kedua adalah navigation keys. Tombol kanan kiri, home, end gitu ya. Terus numeric keys. Ada lagi namanya keys that specifically work with Windows ya. Jadi ada tombol namanya gambar Windows di sini ya. Ada sini. Terus nah, nanti di sini ada. Nah, ini OS ya, beda di sini tombolnya beda di sini. Dua ini beda. Jadi kalau Anda pakai keyboard mouse keyboard Microsoft nggak bisa ditukar dengan keyboard Apple. Beda tombolnya. Jadi misalnya gini, murah ini keyboard Apple lagi diskon, beli weh, dipasang di Windows nggak bisa ya, meskipun sama-sama Windows, meskipun harganya lebih mahal gitu ya, tapi nggak kompatibel ya, nggak cocok. Nah, di laptop kadang-kadang si navigation keys sama numeric keys itu dirampingkan, diperkecil gitu ya. Nah, itulah kegunaan dari laptopnya itu harus ringkas kan, harus kecil, sehingga beberapa fungsinya dikecilkan ukurannya ya. Nah, kalau masih membutuhkan numeric keys biasanya ada dijual terpisah ya. Dan namanya numeric keys USB. Numeric keyboard. Nah, ini ya. Nah, kayak gini. Jadi dijual terpisah. Jadi harganya berapa? Kemarin saya beli 40.000. Oh, 47.000 ya, 47.000. Jadi ini dipasang di USB laptop. Jadi biasanya kalau Anda sering entry data berupa angka, ya silakan beli gitu ya. Beli terpisah untuk laptop ya. Kalau untuk keyboard biasa saya pikir udah ada, nggak perlu beli lagi. Next kita cari gambar lagi keyboard, tipe-tipe keyboard, macam-macam keyboard ini. Macam keyboard apa aja ini? Keyboard di laptop. Nah, ini ada lagi namanya clip on tablet keyboard. Jadi biasanya pakai Bluetooth atau kabel juga bisa. Jadi biasanya tablet itu kan kadang kita pakai untuk ngetik juga. Maka ditambahkan keyboard tambahan. Atau on screen keyboard. Ya, jadi ada keyboard build up yang nggak bisa dibongkar-bongkar. Ya diganti bisa sih, diganti, tapi tidak dengan mudah diganti lepas pasang. Ada juga yang mudah dilepas pasang, ada juga yang masuk ke menu. Jadi on screen keyboard. Ya, silakan pilih nanti sesuai kebutuhan. Jadi keyboard yang bagus-bagus namanya ergonomik ya, mungkin bentuknya menyesuaikan dengan tangan kita ya. Namanya ergonomic keyboard. Ada lagi gaming keyboard yang untuk para pemain game. Nah, ini bagian-bagian dari mouse. Klik kanan